Sohyun membayar Jungjae untuk membesarkan Haejun. Jungjae terkejut dan memintanya untuk bertemu Haejun karena ia telah menunggu selama 10 tahun terakhir. Sohyun memberitahu Jungjae bahwa ia tidak akan memberi Haejun harapan palsu karena ia tidak dapat membawanya dan meminta untuk merahasiakan pertemuan mereka. Jungjae menolak untuk menerima uang itu dan mengembalikan amplop itu, hanya mengambil kembali uang yang dipinjamkannya. Sohyun bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Jungjae dan memberikan amplop itu kepadanya sebelum pergi. Haejun melihat seseorang yang mirip dengan ibunya pergi dengan taksi. Haejun tidak mempermasalahkannya saat mereka pergi ke atap dan melihat Sana tertidur saat mengeringkan pakaiannya. Sana mendapatkan telepon dari Junghee yang memberitahu bahwa Suhee hilang. Sana, Juwon, dan Haejun mencoba mencari Suhee yang telah mencuri tas ibunya untuk naik taksi guna menemui Sana. Suhee berakhir di sebuah restoran di desa tetangga. Pemilik restoran memanggil polisi dan Daewoo pergi ke sana untuk menjemput anak yang hilang itu. Sana menelpon Daewoo untuk memberitahu dia dan menyadari bahwa gadis itu adalah putri Junghee. Dia membawa Suhee ke kedai mie, di mana Sana memarahinya karena meninggalkan rumah tanpa memberitahu ibunya. Junghee muncul dan memarahi Suhee, menyalahkan Sana atas apa yang dilakukan Suhee. Daewoo membela Sana, tetapi Junghee menyatakan bahwa mereka adalah keluarga, apapun yang terjadi. Junghee memberitahu Sana bahwa ia harus memohon maaf kepadanya dan menambahkan bahwa Sana adalah orang yang lebih dewasa dengan membawa Suhee kepadanya. Sana marah pada Junghee dan memintanya untuk berhenti mencoba memperbaiki hubungan mereka yang rusak. Haejun dan Junghee bertengkar hingga Sana mengalami serangan panik saat ia mengingat malam kematian saudara perempuannya. Ia berjalan pulang dalam diam dan pergi tidur tanpa makan malam. Malam itu, Haejun dan Juwon membahas insiden tersebut. Haejun memberitahu Juwon bahwa ia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Sana ketika ia menggunakan istilah keluarga beracun. Beberapa hari kemudian, Haejun bertemu Sana di halte bus saat mereka berjalan pulang. Dia memberitahu Sana bahwa melewatkan makan bukanlah hal yang benar bagi mereka hanya karena mereka memiliki masalah dengan orang tua mereka. Haejun memberitahu Sana bahwa dia tidak punya ibu atau ayah, sementara Sana setidaknya bisa berbicara dengan Daewoo tentang masalahnya. Keesokan harinya, Dal bergabung dengan Juwon saat mengantar sarapan Sana ke kelasnya. Dal memberitahu Juwon bahwa ia ingin bantuan Sana untuk menenangkan ibunya. Sana kembali ke kelas dan tersenyum melihat catatan yang ditinggalkan Juwon untuknya. Ia mengambilnya dan menaruh catatan itu bersama catatan-catatan yang lain yang ditulis Juwon untuknya selama berminggu-minggu. Malam itu, Sana pulang larut malam saat hujan mulai turun. Juwon mencoba menelponnya tetapi keluar untuk mencarinya karena dia tidak menjawab teleponnya. Sana entah bagaimana berhasil kembali di tengah hujan tetapi terlalu lelah dan sakit. Juwon menemukan Sana dan memberinya payung memintanya untuk pulang untuk makan malam. Di meja makan, Haejun memberitahu Sana bahwa Juwon menghabiskan waktu 1 jam di tengah hujan untuk mencarinya. Sana menggigit makanannya dan mulai menangis. Malam itu, ketiga anak itu berada di atap gedung ketika Sana menyebutkan bahwa ia merindukan mendiang saudara perempuannya. Yang lain juga menjadi akrab, mengungkapkan siapa yang mereka rindukan juga. Sana pingsan karena demam dan kedua anak itu membawanya ke tempat tidur. Keluarga itu bergantian sepanjang malam untuk menjaga Sana. Keesokan paginya, Sana bangun dengan perasaan lebih baik. Daewoo mengajak Sana untuk mengunjungi batu nisan Sojong dan keduanya berdiskusi tentang bagaimana kata-kata Junghee mungkin telah memengaruhi Sana selama bertahun-tahun. Daewoo memberitahu Sana bahwa Sojong meninggal karena dia dan Junghee adalah orang tua yang buruk dan bukan karena Sana. Sana merasa tenang dan memberitahu ayahnya bahwa dia akan lebih sering mengunjungi batu nisan Sojong di masa yang akan mendatang. Semuanya kembali normal dan anak-anak bersiap untuk sekolah. Yijun mengirim foto putrinya yang baru lahir kepada Haejun, memintanya untuk segera berkunjung. Dalam perjalanan ke sekolah, Juwon memberitahu anak-anak laki-laki itu bahwa Ibu Dal telah mengundang mereka ke jamuan makan yang mahal. Sana memberitahu Juwon bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat transaksional. Seraya menambahkan bahwa Ibu Dal mungkin menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Haejun setuju untuk makan, tetapi Juwon memberitahu Sana bahwa Dal menginginkan bantuan. Ketiganya berhasil makan siang bersama Dal dan ibunya, tetapi keadaan menjadi canggung ketika Nyonya Park menurunkan putrinya di depan teman-temannya. Juwon merasa canggung karena Nyonya Park terus menyebut Dal bodoh karena tidak tahu cara memesan makanan. Dia meminta Sana untuk membantu Dal dengan matematika.
Dan Sana mencoba memberitahu Nyonya Park bagaimana Dal akan menjadi lebih baik jika berlatih lebih banyak. Dal menemui ibunya secara pribadi dan meminta agar dia berhenti menghinanya saat dia menangis. Juan memperhatikan air mata Dal dan merasa kesal untuk temannya. Setelah makan, anak-anak pergi ke pantai. Juwon dan Hejun bermain air sementara Sana dan Dal duduk di tepi pantai. Sana menyerahkan catatannya kepada Dal, mengatakan bahwa Dal sangat intuitif dan akan menjadi pengacara yang hebat. Sana memberitahu Dal bahwa dia juga harus menganggap ibunya sebagai manusia yang membuatnya merasa lebih baik. Hejun memberitahu Juwon bahwa Dal mungkin punya perasaan pada Sana yang membuatnya kesal. Hejun mendapat telepon dari Gi-hyun dan pergi menemui keponakannya. Dal juga pergi ke akademinya meninggalkan Sana dan Juwon untuk berjalan kaki pulang. Di rumah sakit, perawat secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Sohyun ada di sana untuk menemui Gi-hyun. Hejun terkejut mengetahui bahwa ibunya telah kembali dan memilih untuk tidak menemuinya. Malam itu, Jung Jae memberitahu Dae-wook tentang amplop berisi uang tunai dan bertanya-tanya bagaimana cara menyampaikan kabar itu kepada Hejun. Hejun melihat amplop itu dan menangis. Ia kesal karena tidak dapat membayar Jung Jae sendiri karena Sohyun telah membayarnya. Kemudian, Juan berjalan di tepi tebing, sementara Sana memegang tangannya. Ia memberitahu Sana bahwa Hejun bodoh karena tidak menyadari Dal menyukainya. Sana memberitahu Juwon bahwa ia juga bodoh. Juwon jatuh menimpa Sana setelah terpeleset di tepian tebing.